Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling disayangi, paling dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Raya Gereja Ciptaan Baru malam hari ini. Luar biasa ya. Kita selalu mendengar kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Ya, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita selalu dapat melihat keindahan Yesus. Dan kita hanya memandang Yesus seperti itu, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Saudara, luar biasa cara Tuhan. Ya, Yesus itu indah dari segala sisi. Dia itu menyenangkan, kita lihat ya, cantik depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Ya, dia begitu beautiful, begitu indah. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang baik, gembala yang agung. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai segala aspek, segala dimensi, segala area dalam kehidupan kita. Dengan golden oil dari golden pipe mengalir semua. Sekaligus dia roti hidup buat kita. Yang kita nikmati hari lepas hari dan malam ini. Puji Tuhan ya, saudara menikmati firman Tuhan. Yang di rekaman YouTube, saudara bisa like, subscribe, dan share ya kepada siapapun. Karena saudara memberitakan kabar baik juga kepada semua orang. Dan semua orang yang mendengarnya dapat melihat terang. Ya, di tengah-tengah kegelapan dunia ini ada lihat terang. Dan terang itu yang memerdekakan. Amin. Ya, saudara, hari ini apa yang kita mau renungkan, firman Tuhan adalah, kalau diberi judul ya, mengalahkan atau overcome serangan spiritual ya. Saudara, kita ini orang Kristen mestinya duduknya kan di tempat yang maha tinggi kan. Bersama Yesus. Itu kalau tahu kebenaran ya. Tapi kadang-kadang kebenaran itu tidak lagi disadari atau turun gitu ya. Dalam pengertian orang percaya, sehingga ditindas. Ya, saya sebelum jauh saya mau katakan bahwa kalau orang percaya Yesus kan ada Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saudara, disebutnya bait Roh Kudus. Ya, Yesus ada di dalam rumah ini. Ya, dan kita menjadi manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh ini, kemah ini. Ya, kita nggak mungkin lagi bisa dirasuk oleh roh setan gitu, atau disantet, atau diguna-guna, atau apapun. Nggak bisa. Ya, nggak bisa roh jahat itu tinggal sama-sama dengan Roh Kudus. Nggak mungkin. Roh Kudus bagi tempat gitu sama roh jahat. Nggak bisa ya. Sama-sama katakan tidak bisa. Tetapi iblis itu mencoba menindas. Nah, menindas dengan apa? Ya, yang kita pelajari dengan kepercayaan yang salah. Ya, dengan dia bangun tembok-tembok kontroversi. Kontroversi itu apa ya? Oh, mana bisa sehat terus misalnya. Oh, Tuhan juga kasih kecelakaan, Tuhan kasih penyakit misalnya. Ya, itu tembok-tembok yang dibangun. Kadang-kadang baunya juga berbau rohani gitu. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, seolah-olah Tuhan ngambil gitu. Ya, padahal itu ngomongan Ayub ya, manusia juga. Walaupun dia ada di Alkitab. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, saudara, itu yang kita akan belajari malam ini bersama-sama. Ya, dan kita ini saya udah perhatikan ada beberapa minggu kita bicara tentang berbahasa lidah kan, praying in the spirit, berdoa di dalam roh. Ya, berdoa di dalam roh. Ya, minggu lalu kita udah dengar itu berjalan, walking in the spirit, walk in the spirit ya, berjalan dalam roh, berdoa dalam roh, dan semua itu dalam konteks, ingat ya saudara ya,
itu kita itu rest, benar-benar rest. Karena kita akan melalui itu kita akan menduduki semua wilayah Kanaan. Ya, sama-sama katakan semua wilayah, semua warisan kita. Ya, jangan mau ada yang disisain, saudara. Dan Tuhan tuh benar-benar sedang benar-benar mau mengerjakan. Ya, ketika kita juga berdoa dalam roh itu rest and refreshing ya. Itu benar-benar rest, benar-benar beristirahat dan refresh, disegarkan. Dan benar-benar bukan dengan di bawah hukum Taurat ya, doa-doa doa-doa kewajiban atau apa, bukan ya saudara ya. Nah, kita nggak mau lagi diopres, ditindas oleh iblis. Nah, nanti kita akan lihat ya, praying apa hubungannya Pak dengan praying in the spirit atau berbahasa roh atau berbahasa lidah ini, doa dalam bahasa roh ini. Ya, nanti apa hubungannya juga dengan segala dosa diampuni. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara dan saya bisa menangkap ya apa yang diberitakan malam hari ini, udah benar-benar iblis udah nggak ada taringnya sama sekali. Ya, nah, tapi kan bahkan Pastor Pins ngalamin dulu bagaimana ditipu sama musuh. Ya, nah, jadi kalau ditanya ada nggak peperangan rohani di dalam kekristenan? Ya, iya ada, spiritual warfare namanya. Ya, peperangan rohani. Tetapi kita berperang dari posisi menang, sama-sama kan dari kedudukan menang ya, atau posisi menang. Dari kemenangan, bukan untuk menang. Ya sama kan? Kita hidup dari penebusan, bukan dari kejatuhan. Dari karya sempurna, dari selesai, dari finish. Ya bukan menuju finish. Ya, nah itu yang menjadi mungkin sedikit kesulitan untuk manusia ya, yang di bawah matahari ini kan terbatas sama waktu, sama ruang. Ya, tapi kita dibawa di atas waktu dan ruang. Dibawa ke dalam kekekalan. Ya, nah, jadi semua saya sebutnya penindasan itu atau apa ya, serangan dari musuh itu dari luar. Sama-sama katakan dari luar. Ya, tipu muslihat itu dari luar. Dia taruh dulu di dalam hidup orang percaya itu kepercayaan yang salah. Nah, karena ini sudah tahu, dia udah kalah sebenarnya. Ya, dia tidak bisa menyentuh kita. Tapi kalau kita ditipu, kita yang turun di level dia atau dimasukin ring bersama-sama dia, kan akhirnya kita yang dibodoh-bodohin atau dikadalin. Jangan mau ya. Nah, sekarang ini ada ayat yang seringkali dipakai kan tentang perlengkapan senjata rohani. Ya, ada 7, sama-sama katakan ada 7. Perlengkapan senjata Allah. Nah, seolah-olah kita ini perlengkapan senjata Allah udah siap-siap mau tempur gitu. Saudara ingat lagi, sama-sama saya katakan, kita berperang dari kemenangan, bukan untuk menang, ya, karena sudah menang. Jadi kalau saudara ada iblis bilang gini, sini lu berantem sama gua, berantem sama lu udah kalah, ya. Di dalam Yesus kamu sudah kalah, nggak usah diladenin. Dan kalau ada orang bilang gini, wah, Pak, saya lihat Bapak ada kegelapan nih, ada setan, ada ini, ada ular, atau ada apa yang pokoknya ada iblis lah, ada apapun. Saudara jangan percaya. Ya, tadi kan saya udah bilang, Tuhan itu, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Roh Kristus. Tidak share tempat sama roh apapun juga. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin, roh-roh setan, iblis atau apapun juga. Ya. Intermezzo aja nih. Dulu saya suka pelayanan sama orang dukun-dukun gitu ya, pernah lah. Nanti Bapak saya santet atau gini-gini. Saudara, saya kasih tahu. Nanti dukun itu yang bilang, ya kenapa orang-orang tukang teluh, tukang santet, tukang kirim apalah ya, ya teluh-teluh gitu. Itu tidak akan sampai dan nggak mau kasih orang Kristen. Kenapa? Karena pasti balik ke dia. Ya saudara, ya ini intermezzo aja kata dia ya. Tapi itu ya benar, nggak mungkin. Ya. Oke, saya mulai baca dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya ya kata Paulus gini, kalau udah akhirnya ada depannya. Jadi gini,
Kalau sudah baca kitab Efesus, Efesus itu cerita tentang pertama withstand, ya berdiri atau duduk. Berdiri duduk bersama Yesus, didudukkan bersama Yesus posisi. Kemudian baru kita bisa jalan, kemudian kita bisa warfare, atau warfare itu sebenarnya berdiri teguh juga. Ya, makanya disebutnya gini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan siapa, saudara? Kekuatan Tuhan, ya, yang berperang Tuhan. Ibu Lili itu selalu bilang gini, oh, kayak ngejago aja berantem sama iblis gitu. Ya, sama aja bilang nggak percaya bahwa Tuhan yang berperang untuk kita. Ya, benar juga. Ya, tapi intinya di dalam kekuatan Tuhan, sama-sama kata kekuatan Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, ya, melawan tipu muslihat iblis. Nah, bertahan ini withstand, ya, supaya kita tuh nggak bisa ketipu. Sama-sama katakan, saya nggak mau ketipu. Saya nggak bisa ketipu, ya. Jadi jangan mau cuman ditipu. Iblis nggak bisa, tadi udah apalagi masuk atau menyerang kita, ya. Kalau dia bisa nyerang kita, kita nggak lihat dia, dia lihat kita. Ya, kepala saudara udah hilang duluan dong. Ngapain? Ya, tapi mesti ditipu dulu kan? Supaya apa? Supaya karena iblis tahu firman kan, dia pakai mulutnya orang percaya. Ya, mati deh gue. Ya, sial. Nah, berkatan-berkatan itu dia pakai. Ya, makanya kita nggak mau. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini hierarki aja, ya. Dia punya kerajaan tuh ada hierarkinya, penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu-penghulu. Ya, itu hierarkinya iblis. Sabodo amat, karena semua nama, semua musuh, segala yang dapat disebut, nama disebut di bawah nama Yesus. Ya, nama Yesus jauh lebih tinggi. Ya, tenang aja. Lanjut, ya. Nah, diulangi lagi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, nah ini. Tadi 7, ya. Perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah, garis bawah itu tetap berdiri. Jadi melawan iblis apa? Ya berdiri aja teguh. Di mana? Di posisi. Sama-sama katakan, saya berdiri di posisi. Ya, stand. Put stand. Ya, sudah menyelesaikan segala sesuatu. Bahasa Inggris coba lihat. 13 ada nggak? Ya, tetap berdiri dan tetap berdiri. Ya. Jadi iblis nggak bisa apa-apa. Ya. To stand tuh, ya. And having done all, to stand. Ya, jadi ini kita udah banyak belajar nih. Kita posisinya duduk bersama Yesus, kita di dalam Yesus, kita ada di tempat maha tinggi, kita dapat di dalam secret place, ya, dapat rahasia Tuhan. Udah nggak nyampe iblis. Kalau mau lawan juga lawan yang maha kuasa iblis. Ya, jadi berdiri di situ, saudara. Berdiri di situ. Jadi kalau dibilang, kalau gitu berantemnya gimana dong Pak Melki? Ya, berperang rohaninya. Ya berdiri teguh. Ya, berdiri dalam iman yang teguh. Ya, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Ya kan, dia berkeliling katanya mencari orang yang dapat ditelannya. Berdiri, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya apa? Berdiri. Nggak bisa. Ya bisa loh, bisa kena penyakit, bisa kena wabah, bisa kena virus, bisa kena COVID. Ini nanti mutasi nih, bisa kena. Nggak bisa. Ya, bukan, bedain ya, bukan dengan kebodohan ya. Artinya mencobai atau segala hal yang bodoh ya, bukan ya, bukan. Ya, saya ngomong belak-belakan aja. Tapi kita hidup dengan percaya, ya, withstand dari kemenangan. Amin. Ya. Jangan kehilangan kedudukan itu, ya, jangan hilang. Lawan dia dengan iman yang teguh. Nah, jadi sebenarnya apa sih ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah? Ya, ini analogi ya, gambarannya itu dari ya tentara Romawi kan.
Nanti kita lihat ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut, perisai, ketopong keselamatan atau helm, ya pedang roh ya. Bayangin itu tentara Romawi ya. Itu ada doktrin-doktrin atau ajaran kebenaran, doktrin-doktrin kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Ya, kebenaran firman Kristus. Jadi ketika dibilang ini, kenakan seluruh segenap Allah, itu mengenakan kebenaran-kebenaran Kristus. Ya, saudara teguh berdiri. Ikat pinggang kebenaran, ya kebenaran. Ya, kebenaran hadiah misalnya saudara bilang. Ya, karena di situ tergantung tuh tempat pedang, tempat senjata yang menyerang juga ada di situ. Saudara lihat nih, nanti fokusnya benar-benar tentang kebenaran tuh sampai bulat nih. Ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu terus ya, dan tetap tadi stand ya. Jadi berdirilah tegap. Jadi diulang lagi nih. Withstand, berdirilah tegap. Ya udah 3 kali tuh. Berdirilah teguh di posisi. Ya, berikat pinggang kebenaran. Kebenaran siapa? Ya kalau dulu kita nggak ngerti. Kita pikir wah kebenaran kamu, pantesan kamu diserang balik sama iblis, pantesan kamu dianiaya iblis, pantesan dirasuk iblis bahkan. Kamu nggak bener sih, kamu nggak bener. Nah gitu ya. Padahal kita kenakan. Ya, ikat pinggang kebenaran hadiah ya. Saya senang ya ulang-ulang. Nanti kalau hari Jumat juga kita dengar ya tentang kebenaran hadiah itu begitu luar biasa ya. Berbaju sirahkan keadilan ya, berbaju sirahkan. Jadi baju zirah itu melindungi organ-organ yang paling vital ya. Terus gitu kalau bayangin tuh tentara pakai yang baju zirah tuh, perutnya juga jadi six pack tuh, kotak-kotak. Ya, begitu tampak luarnya begitu luar biasa ya. Dan di sini dibilang berbaju sirahkan keadilan ya, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya righteousness. Ya. Baju zirah righteousness, kebenaran. Saudara akan terus dengar tentang kebenaran. Ya, saudara ada orang benar nih. Lihat ya benar-benar ya. Makanya saudara dan saya itu terus, waduh kalau gitu senjatanya cuma satu Pak Melki, apa? Saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Betul. Tadi orang sakit apa tuh? Kanker kulit aja. Mamahnya padahal diingetin, "Mah, kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kebenaran Yahweh, kebenaran Tuhan dalam Kristus." Jadi penyakit juga nggak boleh. Ada ya, 15 bayangin ya. Terus ya. 15, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, bahasa Inggrisnya the preparation untuk memberitakan Injil damai sejahtera. The gospel of peace. Ya, preparation itu fondasi dari the gospel of peace. Ya, itu gospel Injil Shalom, gospel of peace. Jadi saudara lihat, ketika saudara menerima perlengkapan senjata Allah ini yang ketiga ya, gospel yang kita dengar, kabar baik yang kita dengar, itu kabar baik shalom. Kalau saudara mendengar hari ini berita firman, saudara bilang ini, kok jadi hilang damai ya dengar Pak Melki? Saudara matiin aja, jangan didengar. Karena itu bukan kabar baik. Ya. Tapi kalau kabar baik, saudara lihat, waduh, luar biasa ya. Saya terima Injil Shalom. Ya, dan kasut itu artinya kita itu diberi pondasi ya, prepare, dipersiapkan setiap waktu, setiap saat Tuhan berbicara melalui kita. Injil apa? Injil damai sejahtera. Ya. 16. Saya terusin dulu ya. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman ya. Dikatakan dalam segala keadaan. Above all kalau bahasa Inggrisnya ya. Di atas semuanya pergunakanlah perisai iman.
Ya, kita memiliki kebenaran iman. Nah, ini lihat ya. Iblis kan tadi kirim apa? Ngomongan kan? Panah-panah api jahat gitu ya. Dakwaan. Namanya juga hasatan dia. Iblis itu hasatan. Hasatan itu artinya pendakwa. Ya. Makanya jangan bilang Roh Kudus itu konflik. mengingatkan dosa. Itu bukan Roh Kudus, setan. Ya, yang menunjuk-nunjuk kesalahan, yang mendakwa orang. Ya. Nah, dikatakan kita memiliki perisai iman. Nah, itu kebenaran, Saudara. Ya. Dan panah-panah api itu bicara belos, nama bahasa Yunaninya itu balistik. Itu bisa juga tombak, bisa juga Saudara tahu rudal balistik. Ya, panah-panah yang dilemparkan, yang dilontarkan. Bahkan kalau di Perjanjian Lama dirajam dengan batu tuh, dilempar gitu. Saudara, kalau salah percaya di sini, ya, kita nggak memiliki kebenaran iman. Tadi kan kita bolak-balik tentang kebenaran, ikat pinggang kebenaran, baju sirah kebenaran lagi. Ya, sekarang perisai iman kebenaran lagi. Ya, sebenarnya ceritanya tentang kebenaran, ya, kebenaran iman. Saudara lihat ya. Nah, dan panah api jahat, coba Ibrani 12 ayat 20 kita lihat. Ya, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu harus dilempari dengan batu. Shot with an arrow. Nah, ya, jadi iblis itu bisa pakai dakwaan itu ya dengan 10 perintah Allah. Hukum Taurat. Didakwa. Saudara, dengan perisai iman, saudara katakan apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya. Saya adalah kebenaran Tuhan. Saya orang kudus karena dikuduskan. Saudara lihat? Ya, luar biasa ya. Semua ini tentang percaya yang benar. Bukan perbuatan yang benar ya. Kita bisa gagal. Ya, tapi selengkap senjata Allah sampai step tadi keberapa nih? Ya, ikat pinggang kebenaran, bisa kaki berkesan kalian damai sejahtera, perisai iman 4 ya. Itu semua bicara tentang kepercayaan yang benar. Amin. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini udah mulai kita melihat ya bahwa kalau Tuhan itu bilang perisai itu sebenarnya bukan hanya perisai yang sebatas seperti orang Romawi misalnya, atau perisainya itu dari kayu ya, atau dengan kulit, hanya sebatas sebadan gitu, enggak. Tetapi perisai yang Tuhan katakan itu melingkupi atas bawah, kiri kanan, depan belakang, semua covering gitu. Dengan karena panah api itu dengan dilingkupi seperti air gitu. Nah, itu bicara Roh Kudus, mulai bicara Roh Kudus, Saudara. Saudara lihat ya, luar biasanya kita ini ketika kita melihat proteksi perlindungan Tuhan itu, kita mulai melihat, waduh, Tuhan berikan kita rohnya ya. Iblis sudah nggak bisa apa-apa. Jadi jangan salah percaya gitu. Sama-sama katakan, saya nggak mau salah percaya. Ya, ini udah mulai bicara dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Coba lihat ya, terusin lagi ya. 17, dan terimalah. Nah, jadi kata tadi kenakanlah, sekarang terimalah. Ini kayak tuh ada imperatif, ada perintah. Ketopong keselamatan. Helm salvation. Saudara harus terima benar-benar keselamatan saudara itu kekal. Sama-sama katakan, keselamatan saya kekal. Ya, nanti kita akan baca dulu ayat-ayatnya. Nanti saudara lihat bagaimana keselamatan kekal ini kalau helm ini rontok di pikiran kan. Ini di helm ini bicara di pikiran, kepala ya. Kalau itu rontok, orang percaya keselamatan tuh bisa hilang, iblis masuk. Maksudnya bukan masuk ini ya, operation atau penindasan iblis tuh masuk gitu. Itu yang membuat kita melihat
kok orang Kristen nggak ada bedanya sama orang-orang dunia. Bahkan orang-orang Kristen itu menindas dirinya sendiri sampai dia itu sama takutnya sama orang yang nggak punya keselamatan misalnya. Ya, dan pedang roh firman Allah kita udah tahu, bicara pedang roh itu bicara mulut nih. Bicara lidah. Ya, berkata dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, tetap memperkatakan firman Kristus kepada Allah, kepada Bapa, ya. Yang hanya Bapa yang ngerti. Jadi tetap tentang pedang, tentang senjata menyerang itu seperti itu. Dan iblis itu ya bisa pakai gejala-gejala palsu kan. Kalau bisa penyakit kita udah tahu. Atau ditakut-takutin, bikin khawatir, bikin hal-hal yang menakutkan. Ya, Tuhan katakan terima. Dan ini udah pakai kalimat perintah, imperatif. Ya, terima aja dulu, dengar dulu ya. Nah, jadi ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan berita Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Nah, nggak berhenti sampai sini, 7 kan? Sempurna. Yang ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, nanti kita garis bawahi dulu ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kita dalam bahasa roh, berkata-kata bahasa roh itu jadi senjata yang ketujuh dalam peperangan rohani ini. Doa dalam roh, ya, menerima rema Tuhan, ya, senjata-senjata Tuhan, menerima selengkap senjata Tuhan. Karena ini bicara peperangan rohani, roh. Amin. Ya, nah, coba perhatikan, kita lanjutkan ya. Sementara ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 ya. Ini tentang hope of salvation. Tadi kan kita bilang jangan sampai keselamatan kita itu, helm keselamatan kan kita udah ke berapa tuh? Yang ke sebelum 7 kan? Pedang roh dan helm keselamatan itu rontok. Kalau ini rontok semua, saudara. Makanya saya diskusi sama teman-teman juga ya, semua pendeta-pendeta, kenapa iblis itu bisa akhirnya menyerang gereja Tuhan, umat Tuhan. Dia masukin aja. Mana bisa sih keselamatan kekal? Mana bisa sih keselamatan nggak hilang? Keselamatan bisa hilang loh. Kamu juga bisa murtad loh. Kamu juga bisa hilang keselamatan. Kamu juga bisa hilang kebenaran misalnya. Dia mulai dari kebenaran loh misalnya. Saudara bayangkan ya, Adam jatuh dalam dosa. Semua orang keturunannya berdosa. Dia buat benar, dia buat apa tuh? Saleh, dia buat nyumbang, dia buat segala perbuatan benar. Dia tetap orang berdosa. Manusia tuh. Kenapa? Ya karena orang berdosa. Perbuatan baiknya tidak merubah dia menjadi status orang benar. Nah, sekarang Adam kedua, Yesus. Semua dosa, semua kesalahan kita ditimpakan kepada dia. Dia tidak berbuat dosa, dijadikan dosa. Kita nggak membuat benar, kita dibenarkan. Semua kegagalan kita sekalipun kita gagal, tidak merubah kita, status kita menjadi orang berdosa lagi. Kita orang benar. Nah, kalau kita pakai helm kita seperti itu, ya, kita namanya memiliki hope of salvation. Baca ya, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, ya, orang siang itu artinya nggak pingsan, nggak dikadalin, nggak tidur, ya, nggak kayak orang mabok, tapi sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Keren tuh kita, saudara ya. Kita punya iman dan kasih, itu badan kita walaupun dalamnya nggak ada apa-apanya mungkin ya. Tapi kan saudara pernah lihat ya baju sirah tentara Romawi itu kan. Kadang-kadang kotaknya 8 tuh, bukan 6 lagi. Ya artinya gagah sekali. Ya, berketopongkan atau berhelmkan
pengharapan keselamatan. Ya, hope of salvation. Jangan sampai rontok. Ya, ini helm kita. Ini helm yang sepenuhnya, ya, semua senjata kita itu rontok kalau peperangan di pikiran ini kalah gitu. Ya. Perhatikan baik-baik ini supaya mantap terus ya. Jadi kita ini apa itu pengharapan keselamatan? Ibrani 10:14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Berapa lama saudara kudus? Sampai dosa berikutnya? Enggak saudara, selama-lamanya. Perfected, sempurna. Makanya saudara berkata, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu kebenaran. Kalau helm kebenaran itu atau keselamatan itu, ya, itu kita benar-benar pakai, benar-benar apa tuh, baju zirah keselamatannya atau kebenaran itu kita pakai, kita mantap berdiri, nggak bisa rontok saudara. Ya, itulah kehidupan kita yang baru yang Tuhan berikan ya. Saya langsung aja Ibrani 10 ayat 19. Bukan karena kebenaran kita nih. Di firman Tuhan kata gini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Ya, oleh darah Yesus. Sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau kita nggak kudus, gimana kita bisa masuk dalam tempat kudus? Ya, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. A new and living way. Ya, disebutnya ya. Yang baru dan hidup, bukan mati. Lewat siapa? Bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, memang betul. Tirai bait Allah 10 cm, tinggi 18 meter. Itu hukum Taurat. Ya, nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi melalui Yesus, yang juga adalah bait Allah, yang kita juga jadi bait Allah di dalam Kristus, itu ada tabir itu terbelah dua melalui tubuhnya sendiri, seperti korban itu dibelah dua itu semua. Ya, dibelah hancur. Kita memiliki jalan masuk. Kekal nggak? Kekal. Jadi saudara, kalau saudara memperlengkapi seluruh kepercayaan saudara, kepercayaan yang benar, saudara adalah dan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Iblis nggak bisa apa-apa saudara. Musuh nggak bisa mencuri apa-apa. Kalau musuh nggak bisa ambil apa-apa sedikit pun menyentuh kita, ya kita hanya terima suplai yang baik dari surga, dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita masih terus ya. Kenapa Tuhan itu taruh kita praying in the spirit? Karena kita berkatakan tuh kan, tadi kan ya, melalui mulut, melalui lidah, ya, berkata bahasa roh, juga disebutnya tang, lidah, bahasa roh. Yang baru dengar, saudara nggak usah merasa, waduh saya belum bisa atau saya nggak tahu. Nggak, saudara, sederhana sekali. Tuhan berikan Roh Kudusnya, the promise, janji untuk itu, saudara. Supaya kita dalam berkata-kata nih, dalam bahasa roh. Kenapa? Karena kita memperkatakan firman. Merenungkan firman, katakan firman. Tapi melalui hidup kita ini. Luar biasa ya. Komunikasi nyambung terus, on terus. Ya. Jadi kalau ada ajaran orang Kristen gini, ya tadi kan bisa dirasuk setan, bohong lah ya. Udah yang itu udah kita udah ngerti tadi ya. Nah, jadi ketopong keselamatan itu, helm keselamatan itu hope of salvation, ya. Jadi kalau orang bilang gini, keselamatan orang percaya bisa hilang, omong kosong. Ya, tadi kita udah dengar. Ya, kalau orang bilang gini, wah kan bisa kan menghujat Roh Kudus. Ya, seperti Pastor Prince selalu bilang, dulu dia ditakut-takutin oleh pendeta-pendeta juga. Yang berkata bahwa dia hilang keselamatan. Kenapa? Karena kamu sudah menghujat Roh Kudus. Ya, konteksnya beda saudara.
Mujizat Roh Kudus itu orang Farisi. Waktu orang Farisi juga belum terima Yesus. Dia menolak dengan konsisten, dengan persisten menolak Yesus. Ya nggak selamat. Gimana bisa selamat? Ya walaupun Yesus datang buat orang Yahudi pertama-tama. Gimana? Ya, tetapi ketika saudara menerima Yesus, adalah orang percaya, lahir baru, menerima Yesus, ya dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, tidak mungkin melakukan dosa yang menghujat Roh Kudus. Nggak mungkin, udah gitu aja. Masa Roh Kudus menghujat Roh Kudus? Ya, jadi nggak ada, kalau paling gampang ini, nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni lagi. Udah semua dosa diampuni. Amin. Ya, karena darah Yesus. Karena darah Yesus, kita udah dengar tadi. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu atau karena dosamu, mati kita. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, nggak punya janji. Nggak termasuk keturunan Abraham, nggak termasuk keturunan yang disunat itu, ada perjanjian kan sunat. Ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, Zoe udah dihidupkan bersama-sama Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Jadi saudara kalau menolak helm keselamatan ini bisa ditipu sama iblis, dipecahin gitu, terbuka, bahwa saudara tidak percaya lagi bahwa segala dosa atau segala pelanggaran saudara sudah diampuni. Segala itu segala ya. Sama-sama katakan segala itu segala. Karena bahasa Inggrisnya all. All itu all, segala. Ya, kalau ditipu lagi itu pertahanan rontok itu saudara. Ya. Dan kalau saudara ditakut-takutin gini, wah kalau nanti segala dosa diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, nanti orang enak aja bikin dosa. Saudara jangan mau denger. Saudara percaya kalau saudara dan saya terima banyak kasih, saudara dan saya banyak berbuat kasih. Itu yang kita percaya. Nah itulah makanya contoh gambaran dari seluruh selengkap senjata Allah itu. Ya, kebenaran itu kita berdiri teguh. Ikat kebenaran atau ikat benar, truth atau kesetiaan. Siapa? Truth Yesus. Baju sirah righteousness, keadilan. Disebutnya keadilan atau righteousness siapa? Yesus. Perisai iman apa? Ya kebenaran Yesus. Kasut kerelaan beritakan apa? Injil damai sejahtera Yesus. Ya. Pedang roh, ketopong keselamatan. Udah jelas Yesus semua. Amin. Ya. Jadi ketika dulu Pastor Prince itu salah percaya, dia hidupnya hancur, gelap, lost, ya. Bahkan dia percaya, dia masih hidup, dia percaya bahwa kalau dia mati dia masuk neraka. Saudara, sekali lagi, ya, keselamatan saudara itu kekal, ya. Kehidupan saudara itu kekal. Saudara nggak bisa mati lagi. Kenapa? Karena ada kehidupan Yesus. Tuh, tadi kita persembahkan anak Zoe ya. Zoe, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Lihat ya, ini helm kita nih. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, sama-sama katakan pasti. Ya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau sudah bilang ini, oh nggak bisa, mau pendeta pangkat berapa, mau hamba Tuhan pangkat berapa, mau sesenior apa, kalau dia bilang ini, oh nggak bisa, bisa hilang keselamatan. Ngelawan ayat ini saudara. Sama aja bilang iblis benar, Tuhan dusta. Jangan balik-balik saudara. Tuhan bilang pasti. Tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Termasuk diri kita sendiri. Ya tapi pak, kalau orang sedang berzina terus mati masuk neraka pak. Apa aja pokoknya daging itu mau ngeles aja terus. Berjuang untuk masuk neraka. Itu yang saya alami kalau ketemu orang-orang yang nggak mau percaya. Ya, namanya apa tuh? Bu Kami. Helmnya itu pecah saudara, terbuka untuk musuh. Ya, sama-sama katakan saya di tangan Yesus.
Kalau sudah masih belum cukup juga, diterusin ayat 29. Bapakku memberikan mereka kepadaku, di tangan Yesus ya. Lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tangan Yesus, tangan Bapa. Dari dalam. Ya tapi Pak. Nah, gitu daging tuh biasanya gitu. Kan orang bisa lompat dari tangan Yesus. Lah saudara, tangan Yesus itu 7 bintang nih gini. Di Wahyu bilang gini, tangan Yesus. Ayo cari ujungnya di mana? Tapi lagi pula mau ngapain sih? Ya. Tuhan nggak usah khawatir soal perilaku, soal ya tapi nanti gini. Tuhan mendidik dengan firman, ya. Saya punya anak-anak kok. Saya kasih tahu pada mereka. Keselamatan kamu kekal, segala dosa kamu dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kamu pasti diselamatkan selama-lamanya, pasti tidak binasa, pasti di tangan Bapa, pasti di tangan Yesus, dimeterai Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Bukannya orang kehilangan kasih atau malah hidup dari yang gak benar. Grateful, mengucap syukur, hidup di dalam semua supply Tuhan yang luar biasa. Bukan setia kita, bukan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, bukan kesetiaan kita adalah setia. Dia yang panggil kita dalam persekutuan. Semua dia, saudara. Itu helm keselamatan. Sama-sama katakan. Ya, saya mau pakai helm keselamatan, nggak mau hancur ya, nggak mau saudara, nggak mau, jangan mau ya. Jadi kalau daging atau orang percaya siapapun bicara yang sebaliknya, ya jangan mau terima ya. Yang penutup ya. Jadi kita tetap berdiri teguh. Nah sekarang perhatikan kembali lagi ya. Yesaya juga sudah menubuatkan, dan nanti Rasul Paulus di kitab Roma 11 tuh mengambil ayat-ayat dari Yesaya 59 ini ya saudara ya, untuk menyatakan bahwa oh ternyata pengampunan segala dosa itu ya, segala dosa kita diampuni itu praying in tongue, berdoa dalam bahasa roh. Ajaib ya saudara. Makanya kita ini sedang di benar-benar dijelaskan sama Roh Kudus bahwa sebenarnya ketika kamu diselamatkan tuh, kamu jadi bait Roh Kudus. Kamu jadi rumah Kristus. Itu the promise, itu janji. Ya, jadi pertama-tama kalau Tuhan udah berikan Yesus, udah berikan Roh Kudus, apalagi yang lebih tinggi daripada itu? Keuangan, kesehatan, semua lebih rendah dari Yesus. Ya, nggak level, saudara. Jadi semua janji itu jadi milik kita. Terus musuh mau menindas, mau mencuri, mau apa aja, ya nggak bisa dong. Mau berantem sama Yesus, mau berantem sama Roh Kudus, nggak akan menang. Emang sudah kalah musuh itu. Ya saya exaggerate ya, gede-gedein aja. Tapi kita perhatikan, biarlah pewahyuan ini benar-benar mengendap di dalam kehidupan kita dan menjadi hidup ya. Yesaya 59 ayat 17 sampai 19 dulu ya. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Gitu ya. Lihat. Ya. Baju zirah righteousness tadi sama kan? Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Jadi di dalam Yesaya dijelaskan helm keselamatan. Selamatan saudara pasti. Selama-lamanya. Bisa hilang, nggak bisa hilang. Sudah hidup, selama-lamanya. Ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelumui kecemburuan sebagai jubah. Pembalasan untuk siapa? 18. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Demikian ia memberikan pembalasan kehangatan murka kepada lawan-lawannya. Ya, ganjaran kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Mau musuh dari mana dikirimnya, setan bentuk apa, roh apa. Ya saudara tahu kan? Ada beberapa orang Kristen cuma dibilang ini, sama pendoa lagi. Pak, Bu, atau siapa dipanggil. Saya lihat ada ulernya tuh.
Ketika diiyain, ya pecah itu ketopong selamatannya. Ya, ngomong sendiri, sudah. Ya, 19, tadi udah 19 sudah. Udah 19. Maka orang yang akan takut akan nama Tuhan kita ya, di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit dan didorong oleh nafas Tuhan. Nah, selalu ayat ini perlu lihat bahasa aslinya ya. Ya, dikatakan when the enemy shall come in like a flood. Ya, kalau dikaitkan dengan hari ini, itu musuh-musuh itu seperti banjir, COVID-19, ya, mutasi lagi sampai Omicron atau apalah namanya, saya nggak mau tahu. Ya, terus lagi krisis keuangan, krisis apapun. Ketika musuh itu datang seperti banjir, anak-anak Tuhan seperti apa? The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ya, panji-panji kemenangan, saudara. Makanya peperangan rohani ketika kita berbahasa roh meninggikan panji kemenangan. Di hari-hari ini, ya, anak-anak Tuhan diberkati, terang, mendapat berkat kemuliaan Tuhan yang ditinggikan. Tapi the Spirit, lihat ya, kita terusin aja ayat berikutnya 20. Dan ia akan datang sebagai penebus. Nanti kita lihat ya, di Roma 11 Rasul Paulus tulis ayat ini ya, diambilnya nanti ya, untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat. Nah, kita bertobat, kita udah tahu bertobat itu kembali kepada kasih karunia. Metanoia itu kembali kepada kasih karunia, ya, kembali kepada Tuhan. Ya, dari pemberontakannya demikian firman Tuhan 21. Adapun aku, inilah perjanjianku, ya, the promise, ya, atau covenant, ya, dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Jadi ketika kita dimeterai Roh Kudus, itu the promise, janji Tuhan, ya, kamu akan menerima Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, kita berbahasa roh, dorea, kita menerima karunia roh, karisma, ya. Waktu kita berkata firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu, pedang roh tuh. Ya, disebutnya tidak akan meninggalkan mulutmu, mulut keturunanmu, mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Suatu janji yang luar biasa ya. Suatu janji yang luar biasa. Ya, makanya tadi anak Zoe juga, anaknya, anak-anaknya semua. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang di-quote sama Roma 11 ayat 26 oleh Rasul Paulus. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis tuh ya. Nah, lihat yang tertulis dari Sion itu yang tadi, Yesaya 59 ayat yang ke-20 tadi. Dari Sion akan datang penebus, dan ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Nah, diambil dari situ selanjutnya ya. Dan inilah perjanjianku, sama ya, perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Tadi dikatakan apabila Tuhan itu menaruh rohku di dalam kamu. Nah, jadi ini coba tangkap secara roh. Jadi ketika di Yesaya dikatakan roh, dikatakan my covenant, my spirit who is upon you, ya, upon you, tuh kan, and my word which I have put in your mouth, ya, rohku di atasmu, ya, sekarang dicurahkan sudah dalam diri kita dan di dalam mulut kita, dia taruh firman, yaitu berbahasa roh. 27-nya di sini Roma 11, for this is my covenant, sama ya, inilah covenantku, when I take away their sins. Jadi praying in tongues atau berdoa dalam bahasa roh itu dosa kita diampuni. Kita percaya dosa kita diampuni. Atau bolak-balik. Ya, karena dosa kita diampuni, kita orang kudus, kita diraterai Roh Kudus, kita berdoa di dalam bahasa roh, kita itu benar-benar diproteksi sempurna, kita itu benar-benar mewarisi semua target Tuhan, atau Kanaan tuh target Tuhan ya, tujuan Tuhan, sampai kita masuk memperoleh semuanya.
Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya. Nah sekarang kalau saudara yang mendengar di tayangan YouTube channel, saudara berkata, saya mau terima janji Tuhan. Saya mau terima roh Tuhan dalam hidup saya. Saya mau diselamatkan. Saudara boleh berdoa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ikuti, Tuhan Yesus yang maha mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Engkau mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya percaya segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya. Sekarang saya adalah anak yang Kau sangat kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara semua yang berkata, saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Ayo semua saudara yang ikut ibadah ini, kita akan berdoa. Yang belum terima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saudara ikuti berdoa, karena firman Tuhan katakan, ya, kalau ada anak minta roti nggak mungkin dikasih batu, minta ikan nggak mungkin dikasih ular, minta telur nggak mungkin dikasih kalajengking. Kalau minta Roh Kudus pasti diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Saudara katakan ya, katakan, Bapak, baptis saya dengan Roh Kudus, penuhi saya ya dengan tanda awal berbahasa roh. Saudara nanti dalam bahasa roh, saudara terima ya, saya terima. Dan saudara yang berkata-kata, mulai berkata-kata, dan Roh Kudus akan mengalir seperti sungai yang mengalir. Bisa stop, mulai pelan, memuji menyembah dalam bahasa roh. Bisa sambil menyetir mobil, sambil berjalan, sambil masak. Yang saya tahu, yang nggak bisa pas lagi makan aja gitu. Pas lagi makan ya nggak bisa, lidahnya kepake. Ya, tapi kalau di kamar mandi, dimanapun, ya, saudara bisa berdoa di dalam roh. Itu namanya berjalan di dalam roh. Ayo kita berdoa. Hiralabash kiralalabarara. Orabash kiradadadabash shandaralabarara. Terima saudara, yang saudara berdoa, terima aja. Kiralalabash kiradadada. Orarabaradadadadada. Saudara bisa stop. Saudara bisa mulai lagi. Hiralalabash kiralalabarara. Hinaralabash kiralalabarara. Saudara rest. Refreshing. Segarkan. Bisa sambil senyap atau tidak bersuara. Misal saudara ada di tempat ramai. Pelan-pelan. Nggak ada suaranya. Kalau saudara di kendaraan, di motor sendirian, saudara bisa sekeras-kerasnya mungkin. Rest, refreshing. Saudara mengerjakan sesuatu di kamar mandi, sedang melakukan kegiatan lain yang nggak menggunakan mulut saudara, saudara bisa berbahasa roh. Seperti air melingkupi semua saudara. Panah-panah bisi jahat tidak bisa masuk lagi. Saudara, helm saudara kepasang dengan luar biasa. Keselamatan saudara kekal. Ayo 1 menit kita berbahasa roh. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Terus bisa berbahasa roh terus. Kami mempersiapkan.
Sudah persiapkan semua elemen perjamuan kudus. Saudara udah lihat ya, karya Yesus itu sempurna buat saudara dan kekal. Saudara yang diselamatkan sempurna, ya, tidak ada yang dapat mengambil kehidupan saudara dari hidup saudara. Ya, kita di tangan Tuhan, di tangan Bapa. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sudah memperingati benar-benar karya Yesus yang sempurna buat kehidupan kita. Ya, karya Yesus yang kekal buat kehidupan kita. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita mengerti elemen-elemen perjamuan kudus ini buat kita memiliki manfaat, keuntungan, benefit yang luar biasa. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Itu karena tubuh Kristus diremukkan. Ditikam supaya dosa saudara dan saya dihapus. Dihapus benar-benar, taken away, tidak ada lagi. Di mata Tuhan dia hanya lihat kebenaran Yesus, kekudusan Yesus. Dicambuk ya supaya saudara dan saya sembuh. Dibakar supaya kita tidak dihukum, tapi terima kemurahan kebaikan Tuhan saja yang kita bisa rest, bersandar. Katakan sama-sama, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Berharap lebih dari 120 tahun dan kenyang. Karena firman Tuhan katakan, inilah dagingku, ya, dada kasihnya, paha kanan kekuatannya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu. Saudara katakan, saudara terima yang manis di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara terima kemanisan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus makan. Kami mengakui Tuhan, kami discern mengakui tubuh Tuhan. Kami terima tubuh yang berkualitas, tubuh Kristus yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Sudah makan, Tuhan katakan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah untuk pengampunan segala dosa. Dosa saudara sudah dihapus. Saudara menerima kebenaran Tuhan dalam Kristus, dibenarkan sepenuhnya, dan dengan darah yang luar biasa dari Yesus, saudara mewarisi semua yang Tuhan sudah bayar dengan darah. Mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi shalom Tuhan, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Panen raya besar dari manifestasi berkat berlimpah-limpah dari hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, di alam surgawi. Warisan anak sulung, karuniakannya roh Tuhan. Karisma, semua janji, semua berkat. Sama-sama katakan, semua Kanaan. Saya terima semua Tuhan. Saya miliki semua Tuhan, karena saya mewarisi dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, ucap syukur saudara, ucap syukur dengan kata-kata saudara sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Haleluya. Haleluya, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya di dalam Yesus.